Ini bisa balik ke halaman 38 ya? Halaman 38. 38 itu adanya, tadi kan saya bilang ada 3 ya. Hubungan kerja itu ada harian lepas, perjanjian kerja waktu tertentu, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu itu, PKWT namanya, itu prinsip umumnya adalah, pertama adalah pekerjaan itu bersifat tidak tetap. Maka kita harus evaluasi. Yang saya kerjakan itu sifatnya tetap atau tidak. Gampang yang tetapnya. Sama yang tidak tetap itu gampang. Kalau pekerjaan saya tidak ada, perusahaan itu masih tetap jalan. Kalau pekerjaan itu nggak ada, ternyata terdampak perusahaan, maka itu sifatnya tetap. Tetap. Ya, artinya gini, kalau pekerjaan ini dihilangkan, operasional perusahaan itu nggak terganggu. Itu tidak tetap berarti. Kalau perusahaan ini terganggu operasionalnya, maka itu menjadi sifatnya tetap. Saya sendiri sih kalau nggak kirim ke misalnya program ini, tapi sih nggak pakai kendaraan yang lain untuk pengiriman lagi. Pekerjaannya, pekerjaan pengiriman misalnya kalau bapak nggak ngirim, perusahaannya jalan nggak? Jalan nggak? Jalan, mesti jalan. Nggak mungkin mau. Bapak kirim barang, Ya, terus kalau barang nggak dikirim, numpuk nggak? ya pastinya kan pasti dalam pengiriman kan ada sesi pemasaran barang nanti. Pekerjaannya, bukan bapaknya. Pekerjaan itu artinya pengiriman barang kan bukan hanya bapak berarti, satu divisi kan? Nah kalau satu divisi itu nggak ada, Tapi selama ini belum pernah Pak. enggak, bukan Iya, senang. kalau- Jadi saya membedakan antara pekerjaannya bersifat tetap dan tidak tetap. Bapak untuk membedakan bahwa ini pekerjaan sifatnya tetap atau tidak tetap, itu adalah kalau satu divisi ini nggak ada, perusahaan ini jalan nggak kira-kira? Enggak, karena barang masih numpuk kan? Dan itu artinya pekerjaannya sifatnya tetap. Artinya apa? Sepanjang produksi berarti barang kan tetap ada. Nah itu artinya sifatnya tetap. Kalau bapak satu divisi nggak ada dan jalan perusahaan oke-oke aja, itu besar tidak tetap. Maka pekerjaan bapak itu tidak boleh dikontrak. Ini cara membedakan. Argumen cara membedakannya adalah pekerjaan ini harus bersifat tidak. Ketika sifatnya tetap, maka tidak boleh PKWT. Tidak boleh dengan perjanjian kontrak. Dia harus pakai perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini nggak boleh kontrak. Yang kedua, kalau pekerjaan yang bersifat kontrak itu tidak ada masa percobaan. Saya bertanya lagi, ketika pertama kali masuk ada masa percobaan atau enggak? Ada 3 bulan Pak. Nah itu nggak boleh. Harusnya karyawan ya. Kalau ada masa percobaan, maka dia harus menjadi PKWTT. Karena PKWT atau pekerjaan kontrak tidak ada masa percobaan. Dia langsung kerja. Langsung kerja. Dan PKWT pun itu harus ada perpanjangannya. Kalau dulu sebelum adanya Undang-Undang 11 2023 itu maksimal 3 tahun. Sekarang kontrak maksimal 5 tahun. Jadi setiap selesainya masa kontrak maka harus ada pembaharuan. Setiap selesainya kontrak harus ada masa pembaharuan. Kalau tidak ada masa pembaharuan, dan sekarang itu ada yang satu lagi gini. Kalau dulu habis kontrak itu tidak hanya tanda tangan kontrak baru, dia hanya tanda tangan kontrak baru. Habis kontrak 1 tahun dia tanda tangan perpanjang. Kalau sekarang habis tanda tangan dia harus mendapatkan uang kompensasi. Nah, habis kontrak, kalau 1 tahun kontraknya, maka dia dapat 1 kali gaji. Kalau 2 tahun, berarti dia dapat 2 kali gaji. Kalau 3 tahun, begitu seterusnya. Oke, sama dengan bonus lah kayak gitu. Enggak, uang kompensasi namanya. Uang kompensasi itu pesangon untuk pekerja kontrak. Namanya uang kompensasi. 13 gitu, 12 tahun belum dapat sekarang. Itu. Ada ya? Nah, untuk PKWT itu ada 2. Satu berdasarkan jangka waktu, durasinya 5 tahun. Yang kedua juga ada yang namanya kesepakatan. Saya tanya lagi, Bapak tanda tangan enggak? Iya, tapi bacanya banyak Pak. Yang perlu dibaca jangan isinya, tapi judulnya. Perjanjian kerja, kan kita tahu kan? Perjanjian kerja, ditulis itu PKWT atau PKWTT. Langsung tanda tangan.
kalau dulu kan istilahnya kata orang adunya istilahnya bisa dibilang apa namanya formalitas lah kayak gitu kan. Ini formalitas aja. Nah, jadi bisa kita dulu sih per 6 bulan ya. Per 6 bulan kita tanda tangan. 6 bulan ke depan kita ngisi biodata. Jadi kalau sekarang udah 2 tahun ini kita itu per tahun habis lebaran baru tanda tangan. bukan tanda tangan ngisi data terus tanda tangan. Isi data baru tanda tangan. Regis ulang. Jadi Registrasi istilahnya ulang. regis ulang per tahun. Berarti kontraknya dihitungnya per tahun. Sekarang Kalau sekarang 6 bulan. ya. Nah, pertanyaannya gini. Itu berarti pertama adalah pekerjaannya nggak boleh kontrak. Satu itu. Yang kedua, kalaupun kontrak itu harus ada selesai kontrak ada uang kompensasi. Kalau tidak ada uang kompensasi, maka ini menjadi PKWTT, pekerja waktu tertentu. Yang ketiga, ketika ada apa-apa, maka Bapak harus bisa meminta uang pesangon atau uang kompensasi. Nantinya. Tapi ada syarat yang tadi saya bilang. Pertama adalah simpan seluruh kontrak selama 12 tahun. Masih pegang nggak? Nggak pegang dari pertama juga nggak pegang. Dari pertama nggak dikasih kopinya. Kalau nggak dikasih kopinya, selalu sekarang dipoto. Terus sekarang Nggak apa-apa. Nah, yang kedua, sistem penggajiannya cash atau via bank. ya Pak. Via bank, maka 12 tahun ke belakang tolong Bapak print. Simpan. Jangan dadakan ya. Kalau dadakan, Bapak bisa setahun karena lumayan mahal kan, itu kan bayar. Maka tahun ini setahun dulu, 2 tahun dulu, pokoknya selama 12 tahun simpan. Yang ketiga, name tag-nya ganti nggak? Setiap tahun nggak ganti? Nggak. Berarti itu yang juga di copy disimpan. Itu copy disimpan. Yang ketiga yang harus Bapak tahu adalah, Bapak kan di Bogor. Datangin Dinas Tenaga Kerja di Bogor. Pak, saya pengen tahu perusahaan ini apakah mendaftarkan pekerja kontraknya. Nanya itu aja. Saya pengen tahu. Bisa aja Pak kalau gitu, tapi saya resikonya jujur. Enggak. Bapak nanya ke Disnaker. Nanya aja ke Disnaker. Pak, ke Disnaker dia tanya, Pak, apakah perusahaan A mendaftarkan pekerja PKWT-nya? Pekerja kontraknya. Dan pertanyaan itu Bapak rekam. Jadi sambil nanya sambil rekam. Kata dia enggak. Kalau enggak berarti nanti otomatis menjadi PKWT. Fungsinya apa? Fungsinya berarti secara otomatis sekarang Bapak bukan kontrak. Terlepas perusahaan ngomong kontrak gak apa-apa, biarin aja. Yang penting Bapak punya bukti-bukti. Nah, ketika umur sudah 55 tahun, terus misalkan mengusulkan oleh perusahaan, Bapak bisa menuntut uang pesangon. Kalau ini sih yang udah keluar baik secara pemecatan atau keluar sendiri, alhamdulillah terima kasih aja Pak. Nah, itu tadinya kita bisa gugat kalau gitu. Kita bisa perkarakan. Itu bisa secara manual sendiri gitu Pak. Ya, Tapi ini kan orang Iya, lain nanti tuh- didampingin Pak Elan. Ya, maksudnya Bu, kayak kalau saya pengen itu, rekan-rekan saya kerja itu pengen satu irama. nggak apa-apa. Jadi bareng-bareng. Biar pada istilahnya Nggak apa-apa. sejahtera lah gitu kan. Bareng-bareng berarti yang tadi itu bukan hanya Bapak siapkan data-data itu. Tapi pada ditendang Pak, ujung-ujungnya Pak. Ya kan buat kepentingan pribadi, nggak ngomong ke siapa-siapa kan? Kebanyakan tuh yang ada berani itu, yang selama saya di perusahaan itu, nggak akan lama hidupnya di perusahaan itu. Pak Elan, tadi maksudnya bangkit mampu, bukan yang Pak Elan data terus nuntut ke perusahaan Enggak. enggak. Itu disiapin sama Disimpan. Pak Elan. Nanti kalau sudah tiba waktunya, kalau perusahaan tidak memenuhi kewajiban, baru Pak Elan gugat. Bukannya sekarang Pak Elan suruh perang sama Enggak, enggak. enggak Pak, enggak. Enggak. Siap-siap. Apalagi sekarang kan orang keluar saja kan. Nanti kita harus siap-siap. Nanti kita harus siap-siap. Saya kemarin yang masih saya bertahan itu seharusnya masalah BPJS gitu. Ternyata masih dibayarkan oleh perusahaan. Alhamdulillah. Ya, Banyak ke sana. enggak ke tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan. Cuma kalau masalah jam kerja juga guru itu kayak menurut saya sih nggak sesuai. Nah, sekarang saya satu lagi pertanyaan saya. Jam kerja ini pakai absen apa? Ceklok
apa sidik jari. Oh ya, sidik jari. Tapi ada lampirannya nggak? Dikasih nggak? Sama. Nggak pernah. Sekarang setiap absen, Bapak hitung jamnya. Simpan. Jelas kalau jam kerja semua perusahaan semua yang ada itu 15 jam, Pak. Ya pokoknya Bapak punya simpan. Jadi kan abis absen kan ketahuan nih kalau Iya, fingerprint itu kan ini terus keluar kan jamnya berapa. Simpan. Iya. Foto. Foto aja. Tulis tanggal sekian, tanggal sekian. Perdata itu capek, Pak. Terus terang, perdata itu capek karena kita harus mengumpulkan semua alat bukti. Tapi ketika kita punya kekuatan alat bukti yang cukup, kita bisa minta bayar. Kenapa? Salah satu gini, ketika Bapak tiba-tiba ditendang perusahaan, atau ketika udah usaha pensiun, tapi nggak diberikan apa-apa, Bapak bisa gugat. Gugat pertama kali adalah ke perusahaan. Kita gugat secara baik-baik. Ketika nggak mau ngasih, kita gugat lewat mediator. Ketika nggak mau ngasih juga, kita perkarakan ke pengadilan hubungan industrial. Dan ketika dia nggak mau bayar, kita bisa minta kepada pengadilan untuk unmoney, eksekutorial. Ketika dia nggak mau bayar juga, sita jaminan, Pak. Kalau persoalan uang, gampang. Jadi kalau dia nggak mau bayar, kita bisa paksa. Kecuali yang nggak bisa itu adalah ketika di PHK semerta-merta dan perlu dipekerjakan kembali, itu yang agak susah. Biasanya udah masuk kerja juga, udah putusan hukumnya masuk kerja, di perusahaan didiemin, Pak. Saya pernah kasus itu menang, dipekerjakan kembali, masuk perusahaan, ditanya enggak, dikasih kursi enggak, dia diemin di perusahaan itu. Pokoknya jadi gak enak. Dicuekin pokoknya, dikasih kerjaan enggak, pokoknya, kamu pas karyawan, iya karyawan, saya kasih kerjaan, enggak ada kerjaan. Dan dia datang absen pulang, ya sehari 2 hari nggak masalah. Kalau berhari-hari, berminggu-minggu, di bulan-bulan, kamu bosan sendiri. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsi ini untuk kita menuntut hak kita. Jam kerja kalau 12 jam, maka kelebihannya adalah 4 jam. Kalau kita punya bukti, kita bisa mengakumulasi, nanti kita hitung, Pak. 12 jam itu kerja saya minim. Iya. Ya pokoknya kalau lebih dari itu ya Bapak harus ada bukti. Saya disarankan. Perdata itu adalah siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Karena kita yang pasti menggugat, maka kita yang harus membuktikan. Bapak bilang 12 jam kerja saya, buktinya apa? Kalau Bapak bilang saya finger, mana bukti fingernya? Ketika Bapak nggak bisa membuktikan itu, ya dicekin. Saya bekerja 12 jam. Mana buktinya? Ya ada absen finger. Absen fingernya di mana? Di perusahaan. Sudah, amat sudah. Ini lebih bagusnya kalau kita ada teman bagian sesi bisa minta sebenarnya ya lebih enak ya. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksa. Karena mereka kan juga nggak mau ngebocorin. Kita hari banyak. Ah ini. Wow. Kalau itu urusan lain, nggak apa-apa. Masuk. Saat pulang dan bapak pulangnya foto lagi. Simpan buat nanti. Jadi itu hal-hal yang Jujur Pak, saya waktu itu teman-teman saya yang udah keluar, cuma terima kasih doang gitu. Ah, iya, makanya kita harus fight, Pak. Saya pengen ada perubahan. Ya, harus. Jangan pegawai negeri aja Pak, ada pensiun. Tapi paham kan? Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan lagi adalah upahnya sesuai dengan UMP atau di atas? Enggak tahu ya. Bogor apa? Tinggal di searching aja. 4.500.000. Upah. 4.300.000. Kalau saya upahnya gini Pak, makanya saya bingung kerjaan saya itu sistemnya HR apa kontrak. Ya itu nggak pengaruh, Pak. Baik. Saya kalau nggak kerja, misalnya hari ini Senin nggak kerja ya, nggak dibayar. Ya, Kalau kerja dibayar. ya. Gaji sekarang saya itu 144.000 Per hari. per hari. Diakumulasi aja. Bukan per hari Bu, per 24 jam. Ya, diakumulasi aja. Soalnya jam kita itu nggak punya jam kerja. Soalnya kalau standby di pabrik, kita punya jam kerja 12 jam. Kalau kita dalam pengiriman, sebelum 12 jam kerja, masih masuk 12 jam. Ada sebulan 3 juta nggak? Lebih. Lebih lah. Ah, ini Ya, Pak. Coba. yang mendekati UMK.
Masuk. Masuk. Itu kalau full ya, kalau bisa Ya, ya. full. Karena prinsipnya gini, prinsip di ketenaga kerjaan kita itu adalah no work no pay. No work no pay. Tidak kerja tidak dibayar. Nah, itu prinsip. Tapi ada izin yang dibayar. Ini yang tadi lupa saya bahas. Ada izin yang dibayar. Ada nggak kerja tapi dibayar. Pertama yang dibayar adalah ketika negara memanggil, misalkan wajib militer atau apalah negara manggil ya, itu wajib dibayar. Yang kedua adalah ibadah menurut agamanya. Islam misalkan umroh ataupun haji itu harus dibayar. Atau Kristiani ke Roma itu harus dibayar. Yang ketiga adalah yang harus dibayar adalah semua yang diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Bapak cek peraturan perusahaannya ada apa enggak? Biasanya misalkan mengawinkan anak itu dikasih 1 hari. Tetap dibayar ya. Itu harus dibayar tetap. Tetap dibayar. Walaupun nggak masuk kerja. Maka Bapak yang harus dicek adalah PP-nya. Nah, untuk senjata Bapak ketika menanyakan apakah kontrak ini dimasukkan ke dalam, didaftarkan ke Disnaker atau enggak, tanya juga, Pak, perusahaan ini punya PP enggak? Ke Disnaker ya nanyanya ya, Pak, perusahaan A punya peraturan perusahaan atau enggak? Kalau dia jawab enggak, ya sudah itu aja jawabannya. Iya ada. Nah, kalau bisa minta kopinya. Kalau nggak bisa ya sudah, nggak masalah. Yang penting itu jawabannya. Kenapa? Karena yang nggak punya PP itu kenanya pidana. Kita urus lagi nanti tersendiri. Karena wajib mempunyai PP. Biasanya yang nggak punya PP nggak kumpul-kumpul dengan disahkan. Jadi cukup disogok. Udah aman lah kamu selama saya kerja di sini. Nanti ada pegawai baru lagi, Pak, Bapak nggak punya PP? Amplopin. Ya udah, saya aman lah. Itu artinya kita bisa tahu bahwa perusahaan itu melakukan pelanggaran atau tidak. Itu buat senjata kita. Maka kalau ingin perubahan, kita nggak perlu protes sekarang. Kalau protes itu lama. Siap-siap protes aja. Kecuali gini, kalau RBP itu nggak bisa masuk. Kecuali RBP bersaling wujud menjadi serikat. Artinya RBP bisa didaftarkan sebagai serikat di masing-masing perusahaan. Menjadi bagian dari RBP. Nggak masalah. Karena hanya serikat yang bisa masuk perusahaan tanpa kena pidana. Saya kasih contoh. Bapak mengataskan RBP misalnya, masuk perusahaan. Bawa kawannya sana. Kena pidana dia, bisa dipenjara 6 tahun. Memasuki pekarangan rumah orang tanpa izin. Itu kenapa? Tapi kalau serikat, saya serikat tingkat pusat ini ke daerah, bisa. Kalau dia masih juga menghalangi, dia aja kena pidana. Ada undang-undangnya. Karena menghalang-halangi kegiatan berserikat. Tuh. Yang sangat gampang adalah RBPI di perusahaan itu dibuat serikatnya untuk kepanjangan tangan RBPI di masyarakat. Dengan syarat di perusahaan itu anggota RBPI-nya 10 orang atau lebih. 10 orang. Apalagi kalau biasa tinggal daftarkan aja, gampang kok Pak. Buatnya nggak ada perusahaan doang. Kalau minimal 10 orang, kalau udah 10 orang itu buat. Nah kalau Bapak lebih dari 10 orang, kalau mau jadi serikat, pengen berubah sekarang, saya siap dampingi kalau Bogor. Kalau Bogor tidak, kalau Bogor tidak aktifnya. Jakarta Bogor nggak apa-apa. Ini tuh yang Jakarta marah ya. Jakarta Bogor nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak sendiri sabar. Kalau Bapak sendiri sabar, tapi Bapak kumpulkan alat bukti sehingga hak Bapak tidak diabaikan. Bapak bisa menuntut nanti di next. Terima kasih banyak Pak. Udah ada memulai untuk pencerahan lah. Siapa? Ada yang lain? Pertanyaan lain? Monggo. Ini dulu nanti ke sana. Belum bisa sejarah dulu. Tadi kita ngomongin sejarah Belanda dan segala macam. Setelah kemerdekaan, Orde Baru itu agak lumayan. Orde Lama itu agak lumayan. Artinya ketika pemogokan di Madiun tahun 1947, pemogokan di Surabaya, pemogokan di Bandung untuk kereta, terutama karena kereta kan warisan Belanda waktu itu, yang digajinya nggak seberapa, akhirnya jam kerjanya dihitung. Dulu jam kerja 14 jam, tapi yang dihitung cuma 8 jam. Jadi 12 jam itu menjadi nggak ada lemburnya. Nah, terbitlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950.
Tahun 1995 itu masih mendingan. Waktu itu ada yang namanya pemerkaraannya itu lewat P4D dan P4P. Jadi kalau kita berperkara itu masuknya ke panitia penyelesaian perselisihan daerah P4D namanya. Dan panitia penyelesaian perselisihan pusat P4P. Tapi itu lama waktu itu. Jadi isinya P4P itu adalah pejabat jawatan ketenagakerjaan. Dulu namanya jawatan ketenagakerjaan. Karena isinya jawatan ketenagakerjaan, kita tahu bahwa mental birokrat kita itu kan bukan mental pelayanan. Apalagi dulu namanya administrasi negara. Dia abdi negara, bukan abdi masyarakat. Sehingga P4D itu masalah, lama sekali selesai. Ketika zaman reformasi, ketika 98 itu, terbitlah paket undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang nomor 21 2000 bahwa semua pekerja berhak mendirikan serikat pekerja. Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh. Undang-undang kedua adalah Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu tentang hak dan kewajiban pekerja. Ketika hak dan kewajiban pekerja dilanggar, maka ada cara menuntutnya, yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Ini paket tiga undang-undang. Saling melengkapi. Jadi yang satu untuk identitas pekerja dengan serikat pekerja, kebebasan berserikat. Yang kedua Undang-Undang 13 2003 tentang hak dan kewajiban. Nomor 2-nya adalah bagaimana menuntut hak dan kewajiban ketika dilanggar atau ketika ketika tidak diberikan oleh pengusaha. Maka ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Ini saling melengkapi. Dan semangatnya waktu itu adalah satu, bagaimana menyetarakan pekerja dengan pengusaha. Saya balik lagi, saya review lagi ya. Hubungan kerja itu kan tadi apa? Hubungan kerja itu tadi ada 3 itu apa? Kesepakatan kerja, Upah, ada upah terus, ada perintah, satu lagi, ada pekerjaan. Yang namanya perintah itu setara nggak? enggak setara. Kenapa nggak setara? Perintah itu ayo apa gini? Ayo apa gini? Gitu kan? Artinya bahwa yang diperintah itu lebih rendah. Maka cara untuk menyetarakan pekerja adalah berserikat. Ketika dia berserikat, maka dia bisa menuntut kepada pengusaha atau pemberi kerja secara konstitusional. Jadi gini diberikan haknya. Hak serikat pekerja itu 2. Satu, meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dia diberikan hak untuk menuntut secara konstitusional, secara undang-undang. Yang kedua, dia diperbolehkan melakukan pendampingan hukum kepada anggota yang dilanggar. Jadi 2 ini. Ini cara mengekualkan atau menyetarakan posisinya antara pekerja dengan pengusaha. Maka diberikanlah kebebasan berserikat untuk menuntut. Caranya menuntut apa? Dari PP, dari peraturan perusahaan berubah menjadi perjanjian kerja bersama. Kalau PP itu dibuatnya sendiri, malah udah rahasia umum. PP itu dia buatnya adalah pegawai dinas tenaga kerja. Pesan perusahaan itu, Pak, tolong buatkan dong PP, kasih uang. Isinya standar, asal jadi, standar asal jadi. Tapi kalau perjanjian kerja bersama itu adalah tuntutan dari pekerja dibahas disepakati. Tuh, maka adanya namanya perjanjian kerja bersama karena kesepakatan bersama. Nah, ini melindungi sebenarnya. Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang 2 2004, Undang-Undang 21 2000 ini melindungi pekerja karena menyetarakan. Tiba-tiba saya sih sebenarnya belum nyoblos ya. Sejak pemilih sampai hari ini belum pernah nyoblos. Tapi masalahnya saya pernah jadi caleg. Gak jadi. Saya suara saya kedua. Jadi yang namanya suara kedua itu doanya jelek terus. Kapan yang satu sakit itu? Kapan? Kan bahaya kan? Akhirnya saya penting ya udahlah, yang tadi politik saya pindah gitu. Kan doa saya jelek terus itu. Mendengar dia sakit aja, itu pikiran tuh kemana-mana. Jadi ngedengar nomor, jadi saya suara kedua. Di sana dapat 1 kursi. Jadi salah satunya harus ada yang sakit gitu. 3 PAW kan, ada pergantian antar waktu kan kalau ini.
meninggal, kalau ini kan PAW diganti. Jadi selama saya jadi PAW itu untuk PPN itu doa tuh jelek terus itu. Kapan sakit, kapan meninggal kan, makanya saya pindah haluan. Saya nggak milih, tapi nggak tahu penyakit apa pemerintahan hari ini. Itu bikin omnibus law. Semangatnya, kalau kita ingin lihat undang-undang, itu kita lihat asas namanya. Asas filosofis, ada sosiologis, ada yuridis. Kalau dasar tiga ini adalah untuk melindungi, maka batang tubuh atau isinya adalah melindungi. Ya. Berhenti dulu ya, oke. Berhenti dulu Pak ya. Ya. Ngomong buat lanjutnya, cuman saya nggak tahu otaknya siapa tiba-tiba bikin omnibus law yang isinya itu gini. Akan kita lihat undang-undang itu asasnya kan pertama asas filosofisnya, asas sosiologisnya, asas yuridisnya itu apa? Paket undang-undang kita itu udah bagus karena isinya adalah bagaimana menyetarakan pekerja dengan pengusaha. Karena ada unsur perintah tadi. Cara menyetarakan ada bikin serikat untuk menyelesaikan norma kerja dan norma K3 yang tadi kita bahas bareng-bareng. Nah, tiba-tiba dia buat begini. Ekosistem investasi. Ekosistem, ada tahu ekosistem nggak? Ekosistem itu adalah lingkaran. Lingkaran yang semuanya masuk menjadi sistem. Nah, ketika dia membuat sistem investasi, membuat ekosistem investasi, yang dia tanya adalah apa yang menghambat investasi? Yang menghambat ekosistem ini. Satu, akhirnya ditulis di situ yang menghambat adalah ketenaga kerjaan. Dua, perizinan dan lain-lain. Sampai 42 undang-undang. Kita bahas cuma satu aja. Undang-undang ketenaga kerjaan dianggap menghambat sistem investasi. Apa yang menghambat? Pertama yang menghambat adalah sistem tenaga kerja asing. Dulu tenaga kerja asing ke Indonesia itu dia harus mengajukan yang namanya RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kalau disetujui RPTKA-nya, maka terbitlah namanya IMTA, Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing. Kalau izinnya sudah keluar, baru tenaga kerja asing ke Indonesia. Dengan syarat ketat, nggak boleh lebih dari 3 tahun, harus ada pengganti tenaga kerja Indonesia yang menggantikan keahliannya, dan lain-lain. Di Undang-Undang Omnibus Law diganti, RPTKA-nya ada, IMTA-nya hilang. RPTKA-nya ada, IMTA-nya hilang. Jadi nggak perlu izin. Orang punya rencana penggunaan tenaga kerja masuk Indonesia. Itu satu. Yang kedua, apalagi yang dianggap menghambat oleh pembuat undang-undang ini? Setelah TKA tadi yang menghambat, yang kedua adalah PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PKWT itu dulu 1 tahun, maksimal 2 tahun kontraknya, diperpanjang 1 tahun. Apabila sudah 3 tahun akan digunakan, maka harus ada masa tunggu 1 bulan. Ketika masa tunggu 1 bulan, orang itu harus lepas dari perusahaan. Ketika lepas, maka masuk lagi perusahaan dengan kontrak baru. Kalau nggak begitu, maka demi hukum berubah menjadi PKWT. Itu dihilangkan sekarang. Masa tunggu hilang, durasi hilang. Yang ada sekarang PKWT itu ada 2. PKWT berdasarkan waktu, yaitu durasinya 5 tahun. PKWT berdasarkan kesepakatan. Kalau berdasarkan kesepakatan, durasinya bisa lebih dari 5 tahun. Bisa seumur hidup dia kontrak. Cuman ada bagusnya dikit, yaitu ada uang kompensasi. Dikit lah dibandingkan ini. Itu ada uang kompensasi. Yang ketiga apa yang menghambat? Yang ketiga yang menghambat bagi perusahaan adalah kompensasi pesangon. Dulu pesangon itu ada yang 2 kali PMTK, ada yang 1, ada yang maksimal, dan akumulasinya besar, itu sekitar 36 kali gaji. Diturunkan menjadi 19. 19 6-nya dipotong. Dialihkan ke JKP namanya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dan itu pun yang membolehnya hanya tertentu. Gaji di bawah 5 juta ke bawah. Sisanya berapa sekarang? 13.
sisanya 13. Dipotong 6, sisanya 13. Jadi maksimal sekarang 13 kali gaji. Instrumennya ya, pokoknya instrumen-instrumen. Dan semuanya diturunkan. Yang 2 menjadi 2, yang 2 ada yang jadi 1,5, ada yang 1. Dan sekarang yang maksimal 2 itu hanya meninggal dunia. Dapat uang kompensasinya. Karena dianggap memberatkan pengusaha ketika memberikan kompensasi besar. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah outsourcing. Dulu outsourcing itu hanya boleh 5 bidang. Satpam, cleaning service, pengemudi, driver, catering, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu di pertambangan itu boleh di outsourcing. Dan itu pun nggak boleh lama outsourcingnya. Sekarang semua boleh di outsourcing. Kalau dulu kan yang non core bisnis, bukan bisnis perusahaan, boleh di outsourcing. Sekarang non core bisnis, mau bisnis inti, semuanya boleh di outsourcing. Jadi kalau pertanyaan tadi adalah, jawabannya adalah ya ada di benak sahabat-sahabat semua. Tadi kan apakah undang-undang kita melindungi? Dulu iya. Sekarang tidak. Ya sekarang tidak. Karena saya sudah jelaskan seperti itu. Undang-undang sekarang dan undang-undang dulu itu beda. Jadi terkait dengan TKA, terkait dengan kompensasi pesangon, terkait dengan PKWT, terkait dengan alidaya, terkait dengan satu lagi itu adalah JKP. Itu yang sekarang menjadi bagian daripada perubahan. Oh sorry, terkait pengupahan, sorry, satu lagi, 6 semuanya. Jadi upah itu sekarang tidak ada upah sektoral, dan tidak ada yang namanya upah kabupaten kota kalau di bawah masih upah provinsi. Dan sekarang yang namanya upah itu tidak ada yang namanya, dulu kan kalau upah minimum perusahaan tidak sanggup dia boleh menangguhkan. Sekarang nggak ada penangguhan upah. Kalau dulu kan penangguhan upah setelah dia bisa membayar sesuai dengan yang ditangguhkan itu harus dibayarkan kepada pekerja. Sekarang nggak ada penangguhan. Kalau dia nggak sanggup ya sudah, nggak ada hutang gitu, jadi hutang kepada pekerja. Dan sekarang upah itu pemerintah bisa intervensi. Di hitungannya itu adalah inflasi plus pertumbuhan domestik bruto dikali dengan ekuivalen 0,2 sampai 0,1. Kalau misalkan rumusannya terlalu besar, pemerintah sekarang dibolehkan untuk mengubah. Misal, hitungan Dewan Pengupahan Nasional, misalkan 10% kenaikan tahun ini. Terus kata Apindo protes, bisik-bisik ke menteri misalnya. Bu, kalau bisa, sorry, sekarang ibu-ibu kan sendiri. Bu, terlalu gede nih, tolong dikecilin. Dia punya hak untuk mengecilkan itu. Saya turunkan 5%, jadi 5%. Karena undang-undang sekarang membolehkan direvisi rumusan hasil Dewan Pengupahan. Jadi upah makin kecil dan terkoreksi nggak bakalan lebih dari 8%. Rata-rata di 5% lah. Jadi itulah yang berubah di undang-undang sekarang gara-gara menghambat ekosistem investasi. Apakah itu menjawab pertanyaan tadi, ini melindungi atau tidak ya? Ada di jawabannya. Itu aja ya jawaban ini. Yang online monggo. Oh, habis istirahat. Jadi saya cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan nanti ada banyak pertanyaan yang bisa kita diskusikan pasca setelah nanti masuk webinar yang lain-lain. Saya kira feel free silakan kalau banyak pertanyaan, saya senang banyak pertanyaan bisa kita tanya. Karena kalau materi ini bisa kita bagikan, bisa dibaca kapan-kapan, dan sudah panitia sudah saya berikan juga. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.